السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك السيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadratul kiram, para alimil ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus bersana kesepuhan Pondok Pesantren Al Mubarak, wabil khusus bersana kesepuhan Pondok Pesantren Al Mardiyah Cileunyi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah beserta inayahnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, tempat yang sedang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang diadakan tidak ada tujuan lain, tidak ada niat yang lain kecuali hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kebahagiaan, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirnya kita di tempat ini merupakan salah satu upaya dan usaha kita sedang berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farda'u wa ma hiya riyadul jannah?" Qala ar-riyadul jannah hiya majalisud dzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, apabila kalian menghadiri taman dari taman-taman surga, maka mampirlah ke taman-taman surga. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga sedangkan kita sekarang masih ada di dunia? Maka Rasulullah menjawab, "Riyadul jannah hiya majalisud dzikir." Yang dimaksud dengan taman-taman surga yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan yang hadir di tempat ini, baik bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mungkin hadirnya di tempat ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya berusaha berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mumpung urang sadayana masih aya di tempat anu mulia, tempat yang penuh dengan berkah, tempat yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi niat kita, tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan almarhum ajengan dada
yang mana berkumpulnya kita di tempat ini merupakan salah satu penyebabnya beliau, yaitu Haji Mandana. Berkat keinginannya, berkat niatnya, dan berkat semangatnya terwujudlah majelis seperti ini. Berkumpullah kita di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita meminta kepada Allah. Di sini banyak orang soleh, di sini banyak orang yang sudah dekat derajatnya dengan Allah insya Allah, dan tidak berkumpul di antara umatku 40 orang kecuali di situ ada wali min auliyaillah, yang mana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan almarhum Ajeng Dadang ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan keluarganya, anak-anaknya yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan anak-anaknya, santri-santrinya bisa terus memperjuangkan perjalannya dakwahnya Ajeng Dadang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Di dalam Al-Qur'an sangat-sangat jelas Allah menjelaskan tentang keutamaan Nabi besar Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut mengatakan falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman bihi kepada Nabi Muhammad, wa azzaruhu, dan mengagungkan Nabi Muhammad, wa nasaruhu, dan memperjuangkan perjuangannya Nabi Muhammad, wattaba'un nural ladzi unzila ma'hu, dan mengikuti, mengamalkan cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni Al-Quran, ulaika humul muflihun, merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam tafsir dijelaskan al-muflihuna fid dunya wal akhirah, orang-orang yang beruntung bukan hanya saja di akhirat nanti, tetapi dia akan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ulaika humul muflihun, merekalah adalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Di antaranya yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman bihi kepada siapa? Coba kita cari dalam tafsirnya. Bihi itu domir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang mengikrarkan di dalam dirinya, yang mengikrarkan di dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah afdalul makhluqat, sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seafdal-afdalnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebelum diciptakan, sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, di masa kekanakannya, kemudian di masa diangkat menjadi nabi. Itu Nabi Muhammad SAW merupakan manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilahirkan, sebelum diadakan di alam dunia, Nabi Muhammad sudah mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilahirkan, bagaimana kita semuanya sudah mengetahui bagaimana sejarah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan di masa kecil pun Nabi Muhammad sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini disaksikan oleh Abu Muthalib. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam kitab tafsir Al-Halabiyah, Nabi Muhammad SAW ketika berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit sakit mata, aromat. Tidak separah dan biasa-biasa aja yang namanya manusia. Rasulullah itu manusia tetapi lakal bashar, tidak seperti manusia. Rasulullah mengalami ketika itu umurnya masih 4 tahun sakit mata.
Maka Abu Muthalib yang merawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul kesini orang yang bisa menyembuhkan matanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdul Muthalib ketemu dengan salah seorang, dan orang tersebut menunjukkan, ya Abdul Muthalib, tuh di sana ada Sauma'ah. Sauma'ah ini adalah gereja. Kita jangan salah mengartikan. Kade ia bisa diviralkan Nabi Muhammad berobat ke gereja. Ya, Sauma'ah itu ini kejadian belum ada Islam. Nabi Muhammad masih berumur 4 tahun. Sauma'ah itu tempat beribadahnya orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Di situ ada Sauma'ah, yang mana di Sauma'ah itu ada seorang rohib. Rohib ini apa? Kalau kita artikan, ajaran rohib itu apa? Pendeta. Tadi ia bisa salah oke ngerti kenana. Rohib itu orang-orang yang mengetahui, memahami apa yang terkandung di dalam kitab Injil. Dia bisa menyembuhkan penyakit mata. Maka Abdul Muthalib segera membawa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sauma'ah tersebut dan mendatangi seorang rohib. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan di hadapan seorang rohib tersebut, itu seorang rohib malah melotot, malah bahasa Sunda nama bengong, celegek, palohoknya, ningali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Abdul Muthalib bingung, wahai rohib, anak bawa ini anak untuk supaya kamu obatin. Kenapa malah engkau lihat? Kalah bengong, kenapa? Maka rohib mengatakan, wahai Abdul Muthalib, saya tidak mendapatkan yang ada di dalam anak ini kecuali sifat-sifatnya sudah dijelaskan di dalam kitab Injil, yang mana diriwayatkan bahwasanya orang rohib pada zaman tersebut lebih mengetahui sifatnya Nabi Muhammad daripada sifat-sifatnya anaknya mereka masing-masing. Dilihat oleh seorang rohib Abdul Muthalib, jangan dilihat, obatin. Maka rohib mengatakan, seorang rohib mengatakan, huwa syafi, huwa tabib. Dia adalah Nabi akhir zaman. Saya percis mengetahui sifat-sifatnya yang dijelaskan di dalam kitab Injil. Di dalam anak tersebut mempunyai sifat-sifat kenabian. Huwa syafi, huwa tabib. Dia adalah obatnya, dia adalah dokternya. Maka ketika itu seorang rohib langsung memasukkan kedua jempolnya kepada mulut Nabi Muhammad, kemudian diusapkan ke matanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fashtafa fil hal. Maka ketika itu pun apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad langsung sembuh. Sakit matanya langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa kekanakannya sangat mulia, dirawat oleh seorang kakeknya Abdul Muthalib yang luar biasa perhatiannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus mengikrarkan pengakuan iman kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikrarkan, mempercayai di dalam diri kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah merupakan manusia yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling baik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirnya kita di tempat ini, marilah kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tetapi dia meninggalkan sholat yang 5 waktu. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi pekerjaannya menceritakan kejelekan orang lain. Bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, yang mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad, tetapi di dalam dirinya menyimpan rasa benci, rasa dengki kepada orang lain. Maka apabila kita benar-benar ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita hilangkan rasa dengki kepada orang lain.
Marilah kita hilangkan semua sifat-sifat yang jelek yang ada di dalam diri orang, yang tersimpan di dalam diri kita. Marilah kita buang jauh-jauh untuk membuktikan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad wa'azzaruhu, dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bagaimana caranya kita sebagai umatnya mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya kita mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marilah kita agungkan, marilah kita muliakan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya kita di tempat ini merupakan pembuktian bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, pembuktian bahwasanya kita sedang berusaha untuk terus mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang bergembira walaupun di masa-masa kesedihan kita sudah ditinggalkan oleh sosok orang yang sangat tawadhu, orang yang rendah diri, yaitu Ajeng Dada. Saya kenal persis bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara beradaptasinya, bagaimana cara berkomunikasinya, bermuamalahnya. Beliau sangat luar biasa. Saya yakin beliau adalah orang yang baik, orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di samping kesedihan kita bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kegembiraan ini sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan keutamaan yang Allah turunkan, dengan rahmat yang Allah turunkan, dengan itu semua maka kalian berbahagialah. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan fadlullah adalah dinul Islam, yang dimaksud dengan rahmatullah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam ayat yang lain mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad kecuali merupakan rahmat untuk alam semesta. Ini merupakan bentuk kegembiraan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bergembira atas keutamaan Allah, yaitu atas agama Islam dan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam Hasyiatul Syarwani, Hasyiah Syarwani ini adalah merupakan, mungkin para ajengan sudah pada tahu di sini, merupakan syarah kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini merupakan kitab syarah dari kitab Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin yang dikarang oleh Imam Nawawi disyarahkan oleh Tuhfatul Muhtaj yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mensyarahkan Minhajut Thalibin dinamakan dengan Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj disyarahkan lagi oleh Imam Syarwani, dinamakan Hasyiatus Syarwani, yang mana di dalam Hasyiatus Syarwani dikatakan inna afdhalal layal hiya lailatul itsnain. Sesungguhnya paling afdalnya malam itu, paling mulianya malam itu yaitu malam Senin. Sekarang ini kita malam Senin. Malam Senin merupakan malam yang paling mulia, paling besar keutamaannya. Kenapa? Karena di malam Senin telah terlahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnain mada sofahat yumnaka min syarafin asyamma wa min gina fa kullul layali fid dunya laha nasabun ilaika fa anta miftahus sana fal mi'raju fal qadru wal mi'raju wal a'yadu min hasanatika allati baharna a'yuna. Dikatakan oleh Imam Muhammad Amin Qutbi, beliau mengatakan, wahai malam Senin, apa gerangan yang kau dapatkan, yang kau raih dengan tangan kananmu, dari kemuliaan dan dari keistimewaan yang kau dapatkan. Fakullul layali, setiap malam-malam mulia yang ada di muka bumi ini, setiap malam-malam yang mulia yang ada di muka bumi ini,
di dunia laha mempunyai nasabun ikatan dengan kamu. Fa anta miftahus sana, maka engkau wahai malam Senin merupakan pembuka dari setiap kemuliaan. Maka oleh karena itu dikatakan oleh As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwasanya tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau tidak ada hari Senin. Tidak akan ada malam Idul Fitri kalau tidak ada malam Senin. Tidak akan ada Islam kalau bukan karena malam Senin. Tidak ada iman kalau tidak ada malam Senin. Karena di malam Senin merupakan hari yang mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anta miftahus sana, kata Sayyid Muhammad Amin Qutbi, merupakan bahwasanya engkau wahai malam Senin merupakan pembuka dari setiap kemuliaan. Fal qadru, malam Lailatul Qadar, wal a'yadu, dan malam Idul Fitri, malam Idul Adha, wal mi'raj, dan malam di Isra dan di mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min hasanatikal lati baharna ayuna, bahwasanya dari kemuliaan malam-malam kemuliaan, malam Isra dan Mi'raj, ulama mengatakan itu malam yang paling mulia untuk Nabi Muhammad. Tetapi malam yang paling mulia secara keseluruhan yang ada di muka bumi ini yaitu malam Senin. Kalau malam Isra dan Mi'raj itu malam yang paling mulia untuk Nabi Muhammad, karena di malam itu dipertemukan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita merupakan orang yang beruntung, insya Allah. Berkumpulnya kita di tempat ini merupakan kegembiraan kita atas kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam tafsir Al-Bidayah wa Nihayah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi. Di dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bertemu dengan Abu Lahab. Mungkin ini cerita sering kita dengarkan, tetapi disampaikannya lagi supaya kita bisa lebih menanamkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa lebih menanamkan kegembiraan kita atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang hadir di tempat ini merupakan para ajengan, para asatid, dan para sepuh semuanya sudah mengetahui tentang keutamaan bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diadakannya cerita seperti ini supaya menambah lagi ziyadah khair, menambah kebaikan di atas kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertambah lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini sedang disiksa di dalam api neraka. Cuman yang menjadi pertanyaan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Sayyidina Abu Lahab ini setiap hari Senin diangkat siksanya dan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digantikan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana dikeluarkan dari dua jarinya air, sehingga dia bisa minum dari air yang keluar dari dua jarinya itu. Karena di neraka mah hesek rek minum oge, Pak. Wal bisa minum di neraka. Saya nggak bisa minum oge, minumnya tidak getih, tidak nanah, jem, tidak kokotoran. Tetapi Abu Lahab setiap hari Senin ini diceritakan, dijelaskan, diriwayatkan di dalam tafsir Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir yang meriwayatkan bahwasanya setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala mengangkat adab siksa Abu Lahab dan diganti dengan rahmat. Ditanya sama Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abu Lahab, engkau setiap hari disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala mengangkat azabmu dan siksamu?" "Ya wahai Abbas, karena di hari Senin saya pernah bergembira sesaat dengan kelahirannya Muhammad. Sesaat, bukan selama-lamanya. Spontanitas ketika Thuwaibah yang menjadi budakku memberikan kabar bahwasanya Muhammad telah lahir, saya gembira, dan secara spontanitas itu Thuwaibah saya merdekakan. Saya gembira atas kelahirannya Muhammad. Tetapi setelah itu saya jadi musuhnya lagi, dan saya mati dalam keadaan musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan di dalam dirinya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi rahmat Allah, karena
kebahagiaannya yang sesaat itu merupakan rahmat untuk Abu Lahab di dalam neraka setiap hari Senin. Ada yang mengatakan diangkat azabnya dan ada yang mengatakan juga diringankan. Yang penting diringankan atau diangkat itu merupakan rahmat dari Allah. Bukti orang yang perhatian bergembira atas kelahirannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kafir, apalagi kita sebagai umatnya mati dalam keadaan Islam. Kalau kita mati dalam keadaan iman, kalau kita mati dalam keadaan mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, almarhum Ajeng Andada, tidak diragukan lagi. Beliau mempunyai rencana yang sangat besar ini. Beliau meninggalkan alam dunia ini, di dalam hatinya masih mempunyai keinginan untuk mengadakan peringatan yang sangat besar ini. Tidak diragukan matinya, meninggalnya dalam keadaan di dalam dirinya, di dalam pikirannya sedang memikirkan bagaimana caranya terlaksananya peringatan ini. Saya mendengarkan bagaimana riwayat meninggalnya beliau. Dan ketika itu ada yang menelpon beliau ketika mau rapat, sedang rapat, mau ngadain rapat musyawarah untuk peringatan ini. Dan beliau mati di dalam pikirannya peringatan Nabi Muhammad. Beliau meninggal di dalam dirinya Nabi Muhammad. Bagaimana nanti di alam barzakh itu yang menyambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disambut oleh Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi. Beliau adalah orang yang mukhlis, insya Allah. Beliau orang yang tawadhu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini orang kafir saja mendapatkan kemuliaan dari Allah, apalagi orang yang mati dalam keadaan iman kepada Allah, mati dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad, berada di dalam dirinya kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya yakin dan kita yakin, orang yang meninggal dalam keadaan di dalam dirinya ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu saya teringat ceritanya Sayyidina Thauban, dan mungkin cerita ini pun sudah sering didengarkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sadayana. Sayyidina Thauban dijelaskan di dalam Imam Qurtubi. Imam Qurtubi meriwayatkan kana Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidina Thauban budaknya Rasulullah, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syadidal hubbi wa qalilal sabri anhu, orang yang mempunyai kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad, dan kecintaannya itu tidak bisa ditahan. Fa'atahu data yaumin faqad tabayyara launuhu wa nahilla jismuh. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidina Thauban, dan kondisinya Sayyidina Thauban ketika didatangi oleh Rasulullah, badannya kurus, mukanya pucat, gemeteran. Badannya kurus, mukanya kelihatan orang yang sakit. Ditanya sama Rasulullah, "Mabik ya Thauban? Kenapa engkau wahai Thauban? Ada apa dengan dirimu wahai Thauban?" Apa jawaban Sayyidina Thauban? "Ma bi waj'un wala darrun illa anni idza lam alqaka yawman istaqtu ilaika wastauhastu wastatan syadidatan." Ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya tidak punya penyakit, tetapi apabila satu hari saya tidak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah, ini yang terjadi. Muka saya pucat, gemeteran. Sekarang kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang membuat kita gelisah, apa yang membuat kita bingung ketika kita tidak mendapatkan sesuatu apa di setiap hari kita? Apakah kita apabila tidak bersolawat merasa gelisah di dalam diri kita? Apakah di dalam diri kita ada gelisah ketika berjalannya satu hari kita tidak membaca Al-Quran? Apakah di dalam diri kita ada gelisah, ada sumpah ketika berjalannya satu hari tanpa istighfar? Maka pertanyakan kepada diri kita masing-masing, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri. Apa yang membuat kita gelisah? Nggak punya uang, udah jelas itu. Entahnya HP sapoe eta
yang bikin gelisah. Leres henteu buka Facebook eta jiga aya nu kurang hirup teh. Tetapi henteu sholawat, henteu istighfar, henteu ngaji Quran, henteu salat doa, biasa-biasa wae. Mana orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Sayyidil Habib Umar mengatakan, ainal muhibbuna alladziina 'alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad? Mana para pecinta Nabi Muhammad itu? Siapa emang yang mencintai Nabi Muhammad? Badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mereka adalah orang yang mengorbankan jiwa raganya, hartanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Mangga introspeksi diri. Kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Harta seberapa besar yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Tenaga seberapa besar yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Pikiran seberapa besar yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Waktu berapa besar waktu kita khususkan untuk Nabi Muhammad? Sudah berapa banyak? Dan semua apa yang kita miliki, seberapa besar yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah mengorbankan semuanya untuk kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad ini manusia, sama seperti kita, cuman lakal basar, tidak seperti manusia biasa. Yang namanya manusia mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai keinginan. Bapak Ibu sadayana, apakah kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad? Apa keinginan Nabi Muhammad? Apa yang menjadi harapan Nabi Muhammad? Harapan Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad, dan keinginan Nabi Muhammad yaitu jangan sampai ada satu orang dari umatku masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang menjadi harapan Nabi Muhammad. Lah kita udah ngasih apa untuk Nabi Muhammad? Setiap harinya yang ada di dalam benaknya umat itu Nabi Muhammad. Bahkan ketika sakaratul maut yang terucap dari lisannya yaitu ummati. Ketika beliau didatangkan oleh malaikat Israel yaitu kematian. Ketika Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Israel? Ya Israel, apakah sesakit ini umatku akan merasakan sakitnya sakaratul maut? Apa jawaban Israel? Ya Rasulullah, ini sudah sepelan-pelannya saya menyambut nyawamu ya Rasulullah. Umatmu lebih sakit dari ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Tumpahkan setengah dari rasa sakit sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku kepadaku sekarang. Itu umat tahu, itu Rasulullah yang setiap harinya selalu memikirkan kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah itu selalu memikirkan kita. Cuman kita jarang, bukan tidak pernah, jarang. Daik mulu dan oke unggal Rabiul Awal hukum. Leres enggak? Aya acara badak. Kudu di bulan Rabiul Awal hukum baca maulid mah. Mau setiap hari atau minimal seminggu sekali kita baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain ini merupakan bukti bahwasanya Rasulullah ini sangat perhatian kepada kita. Beliau mengatakan dengan sumpahnya menggunakan harful qasam, wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmati min rahmati abaikum wa rahmati anfusikum li anfusikum. Oh kama qala Rasulullah. Demi Allah, saya lebih mempunyai rasa rahmat, saya lebih mempunyai rasa kasih sayang daripada kasih sayang orang tua kalian kepada kalian. Bahkan melebihi rasa kasih sayang diri kalian terhadap diri kalian sendiri. Dibuktikan dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi lau yushaku ahadakum fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, apabila salah satu di antara kalian tertusuk duri di kakinya, demi Allah saya merasakan sakitnya di dalam hati. Rasulullah, lah kita anak kita juga merasa sakitnya di dalam hati? Tidak. Rasulullah jauh-jauh dari zaman sana. Kalau kita ini pulang dari sini ke Sandung, tapi mudah-mudahan tidak ada yang ke Sandung.
Mudah-mudahan eueuh nu dijalikeun, mudah-mudahan eueuh anu dicugah. Pokona sing salalamat sadayana sehat afiat. Amin. Apabila ada di antara umatnya yang ketusuk duri. Kata Rasulullah, wallahi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah saya akan merasakan sakitnya di dalam hati saya. Di dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah selalu memikirkan kita. Ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wadattu law an ra'ayna ikhwani. Kalau seandainya sekarang saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, istaqtu ila ikhwani. Saya sangat rindu kepada saudara-saudara saya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalasna bi ikhwani? Ya Rasulullah, apakah kita ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, lastum bi ikhwani bal antum ashabi. Kalian ini bukan saudara-saudara saya, akan tetapi kalian adalah sahabat-sahabat saya. Maka para sahabat bertanya, idzan man hum ya Rasulullah? Kalau begitu, siapa yang dimaksud? Siapa yang kau rindukan? Siapa yang kau ingin bertemu dengannya? Maka Rasulullah menjawab, ikhwani hum qaumun ja'u min ba'di yu'minuna bi wa lam yaruni. Mereka adalah orang-orang yang saya rindukan pada saat ini. Mereka adalah orang yang beriman kepadaku, yang datang setelah aku wafat, yang beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah melihat diriku. Siapa? Umatnya Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah, sedangkan kita belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ajengan Dadang ini termasuk salah satu orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Amin. Sampainya Ajengan Dadang ini telah meninggalkan kita. Kalau secara dohir ini ya, secara dohir, orang biasanya meninggal karena ada sakit, karena ada sabab. Beliau subhanallah, ini qadarullah, Allah yang sudah menentukan. Bahkan setelah beliau mendoakan orang yang sakit, betul. Orang yang didoakan meninggal, beliau ikut meninggal. Luar biasa. Orang yang benar-benar dirindukan oleh Rasulullah mungkin. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada intinya berkumpulnya kita di tempat ini, marilah kita ambil pelajaran untuk diri kita masing-masing. Kami mawalidin, berapa banyak majlis-majlis maulid yang sudah kita hadiri. Apalagi kita di penghujung tanggal 30 Rabiul Awal ayeuna teh. Isuk mah geus Rabiul Tsani. Dari bulan tanggal 1 sampai tanggal sekarang sudah berapa ribu yang kita sholawatkan kepada Nabi Muhammad. Itu yang harus menjadi pertanyaan. Sunnah apa yang sudah kita istiqomahkan? Itu yang harus jadi kita harus pertanyakan. Yang harus kita jadikan sebagai introspeksi diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu, marilah kita keluar dari tempat ini dengan membawa perubahan yang baik, dengan membawa perubahan yang positif, dengan membawa azimah, dengan membawa kekuatan, tekad, niat. Tidak keluar dari tempat ini kecuali saya akan mengistiqomahkan ngaji Al-Quran, istighfar dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan perkumpulan ini akan menjadi saksi baik buat kita semua di akhirat nanti. Dan kita khususkan lagi, mudah-mudahan tempat ini, perkumpulan ini akan menjadi saksi baik untuk Ajengan Dadang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir saya ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab As-Sama'il. Di dalam kitab Sama'il beliau mengatakan, man qara'a fi mamin muslimin qara'a fi baitihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahu Allahu al-qahta wal waba, sampai wa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkarin wa nakir. Tidak dibacakan di salah satu tempat pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah akan mengangkat al-qahta, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan. Setiap rumah, setiap diri yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah kita, di madrasah kita, di tempat kita bacakan maulid. Mau maulid apa saja, mau maulid Simtudoror boleh, mau maulid Diba boleh, mau maulid Al-Barzanji boleh, mau maulid Dia Ulami, Syaraful Anam, banyak maulid. Ya, mau baca maulid apa saja di tempat itu, maka Allah akan mengangkat al-ghahto. Apa ghahto? Kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, kemarau panjang dan lain sebagainya. Kemudian di antara keutamaan tempat yang dibacakan maulid, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat al-waba, penyakit, virus, semuanya akan minggat dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan oleh Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan tudfa'ul waba bil istighfar wa bis sholati ala Sayyidil Mukhtar. Bala akan tercegah, bala akan menjauh dengan beristighfar dan dengan bersolawat kepada Sayyidina Al-Mukhtar. Insya Allah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengan beristighfar, kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sedang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir disampaikan oleh Imam Suyuti, wa idza mata, dan apabila orang yang mengadakan maulid dia mati, dia meninggal, hawwanallahu alaihi jawab mungkarin wa nakir, Allah akan menggampangkan lisannya untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam barzahnya. Ini merupakan bukti bahwasanya ajaran datang akan mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini merupakan kebahagiaan untuk kita semua bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bisyarah, telah memberikan kabar gembira untuk kita semua, dan kita doakan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua mendapatkan qabulul hajat, qabulul doa, semua hajat kita dilancarkan, urusan kita dilancarkan, dan mudah-mudahan tempat ini menjadikan saksi yang baik untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali kita keluar dengan membawa tekad niat yang kuat untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, di tekad niat untuk menjalankan sunnah Rasulullah, mendawamkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila ada yang sakit di antara kita, di keluarga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan Allah berikan umur yang barokah, umur yang panjang, yang sehat dan afiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.